Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatina la ya'ali darajati bil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'ati barakatin fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة على صاحب الكتاب شيخ إبراهيم اللقاني ثم إلى سيد شبكة صالح الأمر درد ثم إلى حضرة البركة نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه ثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal imanuna bi haudi khairir rusli khatmun kama ja'ana fin naqli ya nalu syurban minhu aqwamun wa faw bi ahdihim wa qul yudadu man taghaw. Keimanan kita terhadap telaga milik sebaik-baiknya Rasul adalah wajib. Sebagaimana telah datang keterangan dalam dalil nakli. Semua kaum yang telah memenuhi janji mereka akan minum dari telaga itu dan akan diusir orang-orang yang telah melampaui batas. Ini makna terjemahnya. Syekh Ibrahim berpendapat bahwa iman kepada telaganya Nabi Muhammad SAW adalah hukumnya wajib. Tapi wajib di sini enggak termasuk usul. Artinya bukan berarti yang enggak iman kafir, enggak. Jadi orang yang enggak tahu masalah haud gimana dosa, bukan sampai kafir. Ini pendapat Syekh Ibrahim Al-Laqani. Karena tentang haud ini sudah jelas hadisnya dan sudah jelas diterangkan di dalam kitab-kitab syariat. Artinya di antara keimanan kita pada hari kiamat, di antara isinya adalah mengimani adanya telaga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin wajib meyakini bahwa Rasulullah memiliki telaga, yang mana telaganya Rasulullah adalah telaga yang paling luas di antara telaganya para rasul-rasul yang lainnya. Artinya setiap rasul juga punya telaga, nggak hanya nabi saja. Dan setiap nabi berharap orang yang datang ke telaganya itu banyak. Artinya mereka akan bangga ketika telaganya dipenuhi dengan umatnya. Artinya setiap nabi kan punya umat, maka akan terlihat nanti berapa banyak umatnya ketika mereka kumpul di telaganya masing-masing. Nanti ada nabi yang kosong, nggak punya umat. Ada nabi yang diutus oleh Allah tapi nggak membawa umat. Karena adanya umat ini adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan, oh ini nabi ini hebat bisa membawa umat banyak, oh ini kurang hebat karena nggak punya umat. Enggak, karena Allah tidak memberikan hidayah saja kepada kaumnya hingga mereka tidak mendapatkan keuntungan untuk mengimani para nabi-nabinya Allah. Dan Rasulullah SAW berharap bahwa beliaulah orang yang paling banyak orang yang mendatangi telaganya. Maka dikatakan bahwa telaganya Rasulullah SAW itu panjang dan lebarnya sama. Berarti bentuknya apa? Kotak. Berapa panjangnya? Panjangnya selama perjalanan 1 bulan. Jadi kalau jalan 1 bulan, kita jalan ke sono sebulan, atau kita ke sono sebulan. Ini luasnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Airnya lebih putih daripada susu, bukan bening, bukan, putih, lebih putih daripada susu. Kan yang namanya putih itu juga ada tingkatannya kali ya. Hitam juga ada tingkatannya. Jadi nggak hanya putih itu satu bentuk, nggak ada putih, ada lebih putih, ada kayak ada kan putih tulang ada ya, ada putih susu, putih awan. Telaganya Nabi lebih putih daripada susu, baunya lebih harum daripada minyak misik, dan rasanya sebagaimana rasanya buah-buah yang ada di dalam surga. Artinya jus lah. Jusnya buah-buahan surga di jus jadi rasa telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pinggir-pinggir telaga itu ada gayung atau gelas, atau orang ngomong lagi teko, pokoknya cawang, tempat untuk minum lah. Yang jelas bukan ember lah gitu. Ember yang terbuat daripada emas dan perak, yang jumlahnya sebanyak lebih banyak dari bintang-bintang yang ada di langit. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Di siapa yang minum telaga itu,
udah nggak akan pernah ngerasain haus. Dan siapa yang minum telaga itu akan merasakan rasanya semua buah-buahan yang ada di dalam surga. Jadi buah apapun yang di surga, ketika kamu minum air itu, kamu akan dapat merasakannya dari air tersebut. Ini yang menjadi perkara yang wajib diimani dari telaganya Rasulullah. Terus telaga itu adanya di mana? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan telaga itu letaknya sebelum Sirat. Sebab dikatakan sebelum Sirat apa? Karena manusia ketika keluar dari kubur mereka akan dalam keadaan haus, sehingga mereka semua akan mendatangi telaganya Rasulullah untuk meminumnya. Menurut pendapat yang lain, telaganya Rasulullah setelah Sirat. Kenapa? Sebab air telaga itu bersumber dari telaga Kausar yang ada di dalam surga. Jadi ini ada khilaf antara letaknya setelah melewati jembatan atau sebelum jembatan. Kalau dikatakan setelah jembatan, karena alasannya telaga itu alirannya berasal dari sungai Kausar yang ada di dalam surga. Bertanya, nama telaganya Nabi apa? Telaga Kausar. Ini khilaf ulama. Karena telaga Kausar itu diambil dari asalnya, sumbernya dari sungai Kausar yang ada di dalam surga. Jadi surga itu ada banyak sungai, di antara namanya sungai Kausar. Nah, telaganya Rasulullah itu bersumber dari aliran sungai tersebut. Nah, kalau memang telaganya Nabi dari aliran sungai tersebut, kalau letaknya sebelum Sirat, nggak mungkin, kata sebagiannya. Kenapa? Berarti pipanya nyebrangin neraka, gitu loh. Masa ada pipa nyebrangin neraka? Gitu. Jadi kalau bayanginnya pakai peralon ya repot. Kalau pakai peralon nyebrangin neraka ya. Jadi kata mereka, kalau dia harus pakai talang atau pakai pipa yang berasal dari Kausar, ya berarti pantasnya letaknya setelah Sirat. Terus Imam Nawawi merapihin, ya udah nggak usah rame, ada dua, selesai. Satu sebelum Sirat, satunya setelah. Udah nggak usah rame, udah selesai udah. Jadi ribut kok setelah Sirat, nggak bisa sebelum Sirat. Nah, ribut sih. Ente yang ngomong setelah Sirat punya dalil? Ada. Sebelumnya ada, ya sudah, berarti dua-duanya ada. Berarti Nabi punya dua telaga, gitu aja, nggak usah sampai jadi keributan gitu loh. Sebelumnya minum masuk neraka tapi nggak haus. Faedahnya kan Bagaimana Sayyidina Rasul nggak. jadi orang yang dari kuburnya dibangkitkan, maka mereka akan tahu posnya Nabi itu di mana, gitu loh. Karena nanti yang akan kita cari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ini nggak ada yang punya alamat loh. Jumlah miliaran orang, nggak ada gangnya, nggak ada kampungnya, nggak ada kelompoknya, masing-masing jadi satu. Kemana kita mau cari Nabi? Maka Nabi ngasih alamat, cari saya di Haud, di telaga. Maka orang kalau mau ketemu Nabi, ya datang ke telaganya Nabi SAW. Dan tiap umat nanti akan mendatangi telaganya Nabinya masing-masing. Maka
Orang yang mendatangi telaga tersebut adalah orang yang dihitung atau diundang sebagai umatnya tiap-tiap nabi tersebut. Terus siapa saja orang yang bisa minum dari air telaga tersebut? Manusia yang bisa minum dari air telaga tersebut adalah orang-orang yang telah memenuhi janji mereka ketika di alam arwah. Ketika di alam arwah, tiap orang udah membuat sumpah janji. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka semua mengatakan, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ini pertanyaan ini sebenarnya kadang orang susah untuk memahami. Ini pertanyaannya pakai kalimat nafi. Pakai kalimat nafi. Tidakkah aku ini Tuhan kalian? Jawabnya, tidak ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Nyambung nggak ini? Iya dong, kayak ginilah. Kalau istri kamu nanya, saya ini cantik nggak? Jawabnya apa? Iya, kamu cantik. Karena kalimat pertanyaannya kalimat subut, kalimat positif gitu loh. Tapi kalau nanyanya nggak cantik apa aku ini? Jawabnya apa? Cantik juga bisa ambil belakangnya. Iya. Tidak, kamu cantik. Iya, tadi nggak cantik. Kalau dia kan nggak batu, kalau dia kalau bilang nggak cantik, dah habis. Lah ya, kalau dia nanyanya apa aku ini nggak cantik? Enggak, kamu cantik gitu loh. Karena pertanyaannya pakai kalimat nafi, enggak gitu loh. Apa aku enggak boleh ikut kamu? Enggak, boleh kamu ikut aku. Gitu loh. Jadi Allah mengatakan begitu. Tidakkah aku ini Tuhanmu? Kalau ini jawabnya iya, berarti tidak gitu loh. Jawabnya apa? Tidak, bala syahidna. Tidak ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ini ada bala. Bala itu tidak artinya. Loh, kok tidak? Gimana? Karena pertanyaannya nafi gitu loh. Alastu birabbikum. Tidakkah aku ini sebagai Tuhan kalian? Tidak ya Allah. Kami bersaksi Engkau betul-betul Tuhan kami. Jadi kalau ente mau tausiyahul kalam ya begitu. Makanya kalau artinya kalimatnya harus dipahami pakai kalimat apa. Makanya cuman kan kalau orang yang nggak tahu siah ini kan kalau istri kamu nanya jawabnya belakangnya doang cukup kan. Apa saya udah nggak cantik lagi? Cantik, itu doang kan paling. Apa saya nggak cantik lagi? Iya, gitu apa enggak? Jadi setiap manusia, setiap arwah itu ketika di alam arwah semuanya itu disumpah. Maka siapa yang menjaga sumpahnya sampai ke dunia, berarti dia masih mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tauhidnya masih tetap ada dalam dirinya, maka dia akan sampai menjadi orang yang beriman di akhirat, dan dialah yang akan punya kesempatan untuk meminum air dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Siapa orang-orang yang ditolak? Di antara orang yang ditolak untuk minum air telaga itu, yaitu orang-orang yang melampaui batas, maka dia akan ditolak. Apa ukuran yang melampaui batas itu? Ukurannya apa? Ukurannya melampaui batas ya sudah tidak berada pada relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ukurannya. Karena ukuran tauhid itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tauhidnya sudah keluar dari akidah Ahlus Sunnah, berarti dia sudah melampaui batas. Siapa diantaranya? Ya, ya orang-orang Rafidhah, Syiah dan para sekte-sektenya. Orang-orang Khawarij bersama sekte-sektenya. Orang-orang Mu'tazilah bersama sekte-sektenya. Orang-orang Mujassimah, orang-orang Musyabbihah, orang-orang yang keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Artinya sudah diberi batasan akidah harus begini, mereka keluar dari batasan akidah yang telah ditetapkan atau disepakati oleh para ulama. Makanya khilaf itu ada dua, ada khilaf yang rahmat diperbolehkan, ada khilaf yang ujian, azab dari Allah, sukhut dari Allah. Itu khilafnya dalam masalah usulul akidah, dalam pokok-pokok akidah. Maka siapa orangnya yang ketika di alam arwah sampai hingga ke dunia, sampai hingga mati masih mempertahankan sumpahnya, maka dialah orang-orang yang akan meminum air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bisa memenuhi atau meminum telaga itu adalah orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah selama waktu dia sumpah di alam arwah untuk tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang jadi ukuran. Makanya banyak hadis yang menceritakan bagaimana orang-orang itu mengenal Nabi dan Nabi mengenal mereka. Mereka memanggil-manggil Nabi untuk bisa minum telaga itu, tapi mereka diusir. Kata Nabi, kenapa diusir? Mereka telah membuat pembaharuan dari agamamu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan celaka mereka. Jadi di dunia ini bisa jadi KTP-nya Islam, tapi di akhirat enggak termasuk golongannya orang yang bisa minum air telaganya Rasulullah. Karena dalam pokok keimanannya, pokok akidahnya, mereka keluar dari relnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus anak-anaknya orang Muslim yang meninggal sebelum balik, mereka akan menunggu orang tuanya di sekitar telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan ketika di padang mahsyar, ketika mereka kehausan, maka anak-anak ini membawakan minuman-minuman untuk orang tuanya. Tapi orang tua yang ketika anaknya itu mati, mereka ridho, mereka rela, mereka enggak ngedumel ketika Allah mengambil anak-anak mereka. Dikatakan orang tua yang marah, tidak ridho dan tidak menerima atas kematian anaknya, bahkan mereka menjerit, menangis, teriak-teriak, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan dapat minum air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sang anak pun tidak mau memberikan minuman kepada mereka. Jadi anak-anaknya juga nggak akan mendatangi orang tuanya. Kenapa? Ketika anak itu mati, mereka tidak ridho dengan keputusan Allah, nggak ridho dengan ketetapannya Allah. Karena umur,
dan segala urusan kita ada dalam takdirnya Allah. Jika kita bisa mengimani hal tersebut, maka kita berarti menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang dikatakan sobrun itu, sabar itu pada kejadian yang pertama. Artinya pertama kejadian itu ukuran kamu sabar atau enggak gitu loh. Kalau setelah kejadian 2 hari 3 hari ya udahlah saya terimalah, itu udah belakangan namanya. Mau nggak mau gimana lagi, mau protes ya nggak hidup lagi, mau denger suami kawin lagi namanya. Itu protesnya awal apa? Kalau itu selama-lamanya protes terus. Sebelum diceraikan. Awal dan tidak berakhir. Karena itu masih bisa dirubah. Apa? Cerai. Pokoknya dia atau saya. Tapi kalau dengar anak mati, rumah kebakaran, sakit, ini udah nggak bisa diprotes nih. Emang kalau dia nangis seminggu rumahnya balik lagi gitu kan, mau nggak mau dia sudah saya terima dah. Lah terimanya kapan? Setelah ini nggak terhitung, nanti sabarnya belakangan. Maka orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri dan tidak memenuhi janjinya kepada Allah, di antaranya siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang murtad, terus orang-orang yang ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari golongan ahlus sunnah wal jamaah, terus orang yang dolim, orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar. Dosa besar dikerjakan terang-terangan. Orang yang melakukan kejahatan, para pelaku bid'ah, maka semuanya akan ditolak dan terusir dari telaganya Rasulullah SAW dan tidak bisa meminum dari air telaga tersebut. Jadi orang-orang yang dikatakan berarti orang mukmin yang maksiat nggak bisa minum, Bib. Oh bisa. Dikatakan orang yang tertolak ada 2 macam. Yang pertama, orang yang tertolak itu sama sekali nggak bisa minum. Itu orang-orang kafir dan para ahlul bid'ah. Yang kedua, orang yang tertolak sementara sebagai bentuk hukuman. Nah, di sini loh maksudnya. Jadi, maka dia mengatakan letaknya sebelum atau letaknya setelah. Jadi yang letaknya setelah mereka keluar dari hukumannya, mereka akan masuk ke surga, mereka akan minum air telaganya Rasulullah. Gitu. Jadi orang yang ahli maksiat, yang punya banyak dosa, mereka nggak akan bisa minum air telaganya Nabi sebelum dihukum hukumannya dulu. Setelah dihukum selesai, tuntas, diampuni oleh Allah, dia bangkit lagi, dia dibersihkan, akan menuju surga, maka dia akan melewati telaga dan minum air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang minumnya didahulukan, ada yang minumnya dibelakangkan. Mungkin dikatakan siapa yang bisa minum air telaga itu semua yang memiliki iman, semua yang masih menjaga akidah tauhidnya, siapa yang masih menjaga sumpahnya di alam arwah, selama itu mereka bisa minum air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu orang-orang yang kayak tadi Rafidhah, Mu'tazilah, orang-orang Mujassimah, gimana? Kan mereka masih iman kepada Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan mengampuni mereka. Nanti di akhirat akan menyiksa mereka atau memasukkan mereka ke golongannya orang-orang yang khulud finnar. Kalau khulud finnar, ya sudah sama sekali nggak bisa masuk surga dan nggak akan mungkin minum air
telaganya Rasulullah SAW. Selagi mereka tidak khulud dalam neraka, maka mereka akan punya kesempatan minum air telaganya Rasulullah SAW. Maka ini khilafnya di sini. Ya, orang-orang yang taklid dikatakan mereka khulud finnar. Orang yang imannya taklid, imannya ikut-ikutan, itu nggak akan selamat nanti di akhirat. Nggak selamatnya itu maksudnya dia dosa akan dihukum atau dia akan masuk neraka selama-lamanya. Ini khilafnya ulama. Gitu. Ada yang mengatakan, oh masuk neraka selama-lamanya. Ada yang mengatakan, oh enggak, hanya bentuknya dosa, nanti akan diampuni. Maka itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang paling aman adalah bagaimana iman kita menjadi orang yang bisa iman kepada Allah yang tanpa ada khilaf. Iman yang tidak diperselisihkan. Iman yang disepakati oleh para ulama. Itu iman yang disertai dengan dalil, dengan keyakinan yang benar, dengan jalan kita punya ilmu pengetahuan. Bukan iman yang hanya ikut-ikutan tentang apa yang diimaninya. Inilah batasan kita meyakini tentang apa yang menjadi adanya di yang wajib kita imani dalam urusannya hari akhir. Jadi hari akhir itu isinya macam-macam tadi. Di antaranya apa? Telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan datang kita akan bicara tentang yang termasuk pula iman pada hari akhir, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita semua bisa menjadi orang-orang yang menjaga iman kita, menjaga sumpah janji kita di alam arwah, hingga kita bisa mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bil Islam, Allahumma tsabbitna bit tauhid, Allahumma tsabbitna bil ma'rifah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala alihi shallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna ala ladha ashrafna fatub taubat taghsili kulli wastur lana aurati wa amini rawati waghfir rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadhabi kulli suli salla wa sallam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbihi idad walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.